Shalom adik-adik, kembali lagi nih bersama Kak Mika. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak mau membagikan firman yang diambil dari Kejadian pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang tidak bercela di mata Tuhan. Berarti dia tuh orangnya baik banget di mata Tuhan. Dia selalu menuruti perintah Tuhan. Pokoknya the best deh pokoknya. Nah, terus dia itu berkaitan sama hewan, berkaitan sama kapal. Kira-kira adik-adik udah bisa nebak belum nih siapa nama orangnya? Namanya ada 3 huruf. Pasti udah gampang banget dong. Iya, betul banget. Namanya Nabi Nuh. Nah, Nuh ini adalah seorang yang tidak bercela di mata Tuhan. Dia selalu menuruti perintah Tuhan. Dia selalu mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Nuh ini punya keluarga. Dia punya istri, punya 3 orang anak. Dan anaknya ini udah punya istri semua. Jadi total keluarganya Nuh ada 8 orang. Nah, keluarganya Nuh ini tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Keluarganya tinggal di antara orang-orang yang jahat. Nah, pada suatu hari nih, Nuh itu diberi perintah sama Tuhan untuk membuat bahtera. Adik-adik tahu nggak sih bahtera itu apa? Bahtera itu adalah suatu kapal yang gede banget. Nah, terus Tuhan tuh memberikan perintah untuk Nuh membuat bahtera itu. Karena 7 hari lagi Tuhan mau mengirimkan air bah ke bumi ini. Nah, terus Nuh karena orangnya taat kepada Tuhan, akhirnya Nuh melakukan seperti yang diperintahkan kepada Tuhan. Walaupun dalam prosesnya Nuh itu diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Karena orang-orang di sekitarnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi selama Nuh membuat bahtera tersebut, orang-orang di sekitarnya selalu menertawakan dia, selalu mengejek dia, menganggap dia orang gila. Nah, tapi Nuh itu tetap percaya kepada Tuhan karena dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam kehidupannya. Nah, sampai akhirnya adik-adik, tepat 7 hari kemudian, seperti yang Tuhan bilang tadi, air bah turun ke bumi ini. Hujan di bumi ini selama 40 hari 40 malam tidak berhenti. Sampai akhirnya bumi ini tenggelam semuanya sama air. Nah, air bah ini mengakibatkan orang-orang di sekitar Nuh yang tidak percaya kepada Tuhan, yang nggak mau mengikuti Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu, mereka akhirnya tidak selamat karena tenggelam di dalam air bah itu. Nah, tapi Nuh beserta istri dan anak-anaknya, mereka selamat karena mereka mau menuruti perintah Tuhan. Mereka mau membuat bahtera itu, mereka mau masuk ke dalam bahtera itu. Bahkan, untuk masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa hewan-hewan yang ada di udara, yang ada di darat. Bahkan sampai hewan terkecil pun Tuhan suruh Nuh untuk membawanya. Nah, sampai akhirnya seluruh orang pun tidak selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Dan air bah pun surut. Lalu Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Nuh ini? Adik-adik, kita itu harus taat kepada Tuhan. Meskipun kita udah diejek sama orang lain, kita udah dihina-hina sama orang lain, tapi kita harus tetap taat sama perintahnya Tuhan. Adik-adik, perintahnya Tuhan kira-kira apa aja ya? Ada yang mengasihi sesama kita, ada yang menghormati orang tua, terus pokoknya banyak deh perintahnya Tuhan.
Nah, kita itu harus turut sama perintahnya Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa perintah Tuhan pasti adalah yang terbaik buat kita. Nah, sama seperti Nabi Nuh tadi. Coba aja Nabi Nuh nggak mau mengikuti perintahnya Tuhan. Pasti Nabi Nuh juga nggak bakal selamat. Pasti Nabi Nuh bakal tenggelam juga sama kayak orang-orang yang lainnya. Karena itu adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar untuk terus taat dan percaya kepada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin rancangan Tuhan nggak sama rancangan di dunia ini. Di saat ulangan misalnya, teman-teman adik-adik tuh pada nyontek dan mendapat nilai bagus. Tapi adik-adik, karena adik-adik menuruti perintah Tuhan, adik-adik nggak mau nyontek dan mendapatkan nilai yang lebih jelek daripada teman-teman adik-adik. Nah, tapi adik-adik harus tetap taat kepada perintah Tuhan untuk untuk tidak boleh mencuri, tidak boleh menyontek, pokoknya harus selalu berlaku jujur. Nah, begitu adik-adik contohnya. Nah, jadi itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk adik-adik kita mau sama-sama belajar untuk selalu menuruti perintah Tuhan meskipun kita diejek oleh orang lain, kita direndahkan oleh orang lain, tapi kita harus tetap memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa buat firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan, bantu kami agar kami dapat berubah menjadi seperti Nuh ya Tuhan. Engkau yang bantu hati kami agar kami dapat terus menaati dan menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8.